فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menukilkan kritikan orang Yahudi kepada Nasrani dan orang Nasrani kepada Yahudi, kemudian kritikan Allah terhadap mereka, kita lanjutkan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir tentang rangkaian ayat ini. Wa qauluhu ta'ala kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui semisal dengan perkataan mereka. Yubayyinu bihadza ja'lal yahudi wan nasara. Cetakan yang lain apa? Memang ja'la memang. Jahla. Pakai ha, itu lebih betul, lebih sesuai. Yubayyinu bihadza jahlal yahudi wan nasara fi ma taqabalu bih. Dengan ini Allah Ta'ala menerangkan tentang kejahilan orang Yahudi dan Nasara tentang perkara yang saling mereka gunakan untuk menjawab lawannya. Taqabalu, yaitu saling berhadapan, bihi, dengan itu, dengan kalimat tadi, dengan jawaban yang seperti itu. Menjawab kesalahan dengan kesalahan, membantah kebatilan dengan kebatilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa hadza min babil ima'i wal isyarah. Dan ini termasuk dalam bab ima. Ima sama dengan isyarah. Intinya adalah apa? Yaitu penunjukan, tetapi tidak secara nas, tapi sekedar isyarat saja. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara ini hakikatnya orang jahil. Karena apa? Kalimatnya sama persis dengan kalimat orang jahil. Tidak nampak sisa-sisa dari ilmu yang mereka miliki. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu sering membaca kitab suci. Nah, makanya ini isyarat bahwasanya mereka adalah orang jahil hakikatnya, walaupun sudah sering membaca kitab suci. Na'udzubillah. Wa qad ikhtulifa fi man uniya bi qaulihi ta'ala alladzina la ya'lamun. Telah diperselisihkan tentang siapa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya Ta'ala alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu. Siapa ini? Yang kejahilan Yahudi disamakan dengan kejahilan orang-orang yang tidak tahu tadi. Ucapannya sama. Baik. Faqala Rabi' ibnu Anas wa Qatadah kadzalika qala alladzina la ya'lamun qalatin nasara mithla qaulil yahud wa qiluhum. Dohirnya ini ataukah wa qilahum kalau maktuf kepada mislah. Orang-orang Nasara mengatakan seperti perkataan orang Yahudi dan ucapan mereka. Berarti maktuf ke apa itu? Qaul ini ya. Mislah qaulil yahud wa qilihim. Aywa. Dan masdar qala itu ada 3 memang. Qala qaulun, qala qilun, dan qala qaulun. Tapi kenapa harus diulang? Bukankah ini sama aja qaul dengan qil? Mungkin ini sekedar apa? Tafannun dalam kalimat. Seperti ucapan Yahudi dan perkataan mereka. Tayyib. Wa qala Ibnu Juraij qultu li Atha man haula illadzina la ya'lamun. Saya bertanya kepada Atha. Tayyib, Ibnu Juraij asbatun nasfi Atha bin Abi Rabah.
Siapa orang-orang yang tidak tahu itu? Qal umamun kanat qabla al-yahudi wan nasara wa qabla taurati wal injil. Mereka adalah umat-umat sebelum Yahudi dan Nasara dan sebelum turunnya Taurat dan Injil. Wa qala Suddi kadzalika qala alladziina la ya'lamun fahumul Arab. Mereka adalah orang Arab. Baik, dan ini yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di. Nanti insya Allah kita buka penjelasan Imam As-Sa'di. Wa qalu laisa Muhammadun ala syai'. Karena orang-orang Arab mengatakan Muhammad tidak ada di atas ajaran yang terpandang. Berarti Yahudi dan Nasara kalimatnya sama dengan ucapan orang-orang Arab yang juhala itu. Waqtara Abu Ja'far ibnu Jarir annaha ammatun tasluhu lil jami'. Ibnu Jarir mengatakan ayat ini bersifat umum, sesuai untuk semuanya, semua orang-orang yang jahil. Maka Yahudi dan Nasara itu sama dengan mereka. Walaisa samma dalilun qati'un yu'ayyinu wahidan min hadhil aqwal. Tidak ada di sana satu dalil pun yang pasti yang menentukan salah satu dari pendapat-pendapat tadi. Iya, karena tidak ada isyarat tentang siapa orang-orang yang tidak tahu. Bahkan dohir ayatnya memang bersifat umum. Orang-orang yang tidak tahu memang kalimatnya seperti itu. Falhamlu ala jami' aula wallahu a'lam. Maka membawa ayat ini tadi kepada semuanya, semua orang yang sifatnya di situ memang tidak tahu, maka ini lebih sesuai. Wallahu a'lam. Wa qauluhu ta'ala fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala berfirman, maka Allah yang akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi seluruh perbalahan nanti ada hukumannya di akhirat, ada keputusannya, siapa yang benar, siapa yang keliru. Ai innahu ta'ala yajma'u bainahum yaumal ma'ad, yaitu Allah Ta'ala akan mengumpulkan di antara pihak-pihak yang bersengketa tadi, di antara mereka di hari kiamat, yaumul ma'ad, di hari kembalinya mereka, wa yafsilu bainahum biqada'ihil adl, dan memutuskan di antara mereka dengan keputusannya yang sangat adil. Al-adl ini masdar, perubahan dari apa? Adil. Kalau adil artinya adil ma'ruf, yaitu apa? Setimbang, tidak berat sebelah. Kalau adil ini masdar sebagai apa? Mubalaghah, yaitu sangat adil. Alladzi la yajuru fihi wa la yadhlimu mithqala dzarrah, yang mana dia tidak bersikap curang di dalam keputusannya tadi dan tidak menzalimi walaupun seukuran dzarrah. Dan ini hanya ada di hukum Allah Ta'ala. Hukum yang lain pasti ada kekurangannya. Baik, wa hadza ka qaulihi ta'ala fi suratil Hajj. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Orang-orang yang bersengketa di dunia, jenisnya beraneka ragam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang sabiin, para penyembah bintang, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, penyembah api, dan orang-orang yang berbuat syirik secara umum yang tidak disebutkan tadi, siapapun masuk di sini. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Tayyib, wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakan, Rabb kita yang akan mengumpulkan di antara kita, kemudian dialah yang akan memberikan keputusan. Al-Fath artinya keputusan. Di antara makna Al-Fath artinya adalah fasal, keputusan. Di antara kita bil haq, keputusan dengan benar. Tidak ada kecurangan dan tidak ada sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Al-haq artinya adalah ma yuwafiqul waqi', yang sesuai dengan kenyataan.
wa huwal fattahul alim, dan dia maha memberikan keputusan lagi maha mengetahui. Jadi hakimnya adalah zat yang maha tahu, maka pasti adil di situ. Maha tahu dan maha bijak. Tayyib. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal muqaddimah beliau, bahwasanya penafsiran yang terbaik adalah penafsiran ayat dengan ayat. Karena Allah Ta'ala kalau membuat pola global di sebagian ayat, maka dia akan memberikan perincian di sebagian ayat yang lain. Kita bilang membuat bukan berarti Quran itu buatan, namun apa? Yang dimaksudkan adalah penyusunan kalimatnya, memilih kalimat ini dan sebagainya. Dan tentunya ini perlu bimbingan ulama untuk mengetahui ayat ini terkait dengan ayat itu sebagai penjelasan terhadap ayat ini dan seterusnya. Tayyib. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menafsirkannya mulai dari waqalatil yahudu laisatin nasara. Dan memang itu ya yang sesuai di sini. Tayyib. Kita ikuti yang di sini. Kata beliau bahwasanya kalimat ini menerangkan bahwasanya hawa nafsu dan kedengkian itu sampai membawa orang-orang ahli kitab untuk sebagiannya menghukumi sebagian yang lain sebagai orang yang sesat dan mengkafirkan sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain tanpa mengikuti kitab suci tentunya. Adapun kalau ikut kitab suci, itu yang betul. Baik. Tidak boleh sembarang-sembarang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan, memfasikkan, tapi harus ikut kitab suci. Dan kitab suci itu dengan bimbingan ulama tentunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ummiyun dari kalangan musyrikin Arab dan yang selain mereka. Ayo wajahid. Setelah menyebutkan alladzina la ya'lamun, yaitu musyrik Arab, kemudian beliau memberikan kemungkinan bahwasanya yang lain juga masuk di sini. Jadi ujung akhirnya adalah kalimat tadi bersifat umum. Baik. Tayyib, yaitu apa? Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kata beliau, maka setiap sekte itu menghukumi sesat puak yang lain, sekte yang lain. Dan Allah yang akan menghukumi di hari kiamat, pada hari kiamat di antara kelompok-kelompok yang berselisih dengan hukumnya yang sangat adil, yang mana dia telah mengkhabarkan itu kepada para hambanya. Yang mana telah dia kabarkan dengan apa? Ayat-ayat yang banyak yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir itu tentang hukum yang adil di hari kiamat nanti. Maka sesungguhnya tidak ada keberuntungan dan juga tidak ada keselamatan kecuali untuk orang yang membenarkan seluruh nabi dan rasul. Tidak seperti fanatisnya orang Yahudi, tidak seperti fanatisnya orang Nasara, fanatiknya orang Nasara. Baik. Dan bukan hanya membenarkan, namun juga melaksanakan perintah-perintah Rabb-nya dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan hanya tahu teori dan sementara praktiknya tidak mau mengamalkan. Dan orang yang selain mereka, maka dia akan binasa. Baik, inilah kesimpulannya. Kita ambil sedikit faedah balaghiyah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Harari rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Kadzalika qala alladzina la ya'lamun. Kata beliau, ini masuk dalam taqdimul ma'mul ala amilih. Mendahulukan ma'mul, yaitu apa? Objek yang dikenai amalan. Mendahulukan itu sebelum disebutkan amilnya, yaitu apa? Pelaku dari apa? Yang memberikan kesan, memberikan pengaruh pada rangkaian kalimat tadi. Tujuannya apa? Li'ifadatil hasr, untuk memberikan faedah pembatasan. Di dalam kalimat yang mana? Kadzalika qala alladzina la ya'lamun. Maksudnya bagaimana? Asalnya adalah qala alladzina la ya'lamuna kadzalik.
Orang-orang yang tidak mengetahui, mereka mengatakan kadzalik, seperti itu. Nah, kadzalik di sini jar majrurnya didahulukan sebelum apa? Sebelum qala. Maka untuk apa itu? Li'ifadatil hasr, untuk memberikan pembatasan. Kata beliau yaitu qala alladzina la ya'lamunal kitab qaulan misla dzalikal qauli bi'ainih. Jadi makna kalimat ini, makna ayat tadi adalah bahwasanya orang-orang yang tidak mengetahui kitab suci berkata, itu mengucapkan perkataan semisal dengan perkataan ini secara tepat, yaitu bi'ainih, betul-betul inilah ucapan mereka. Makanya Allah menguatkan dengan lafaz misla qaulihim, semisal dengan perkataan mereka. La qaulan mughayyiran, bukan ucapan yang lain, betul-betul ini adalah ucapan mereka. Tayyib. Dan faedah ini beliau ambil dari tafsir Abu Su'ud. Tafsirnya bagus, ada di Damat dulu, anak baca, jilidnya banyak sekali. Anak baca sebagian aja, tapi waktunya nggak cukup. Tayyib. Dan di dalam pola kalimat ini ada taubihun azim, ada cercaan yang sangat besar bagi orang yang memahami balaghah Al-Quran tentunya. Dan ada takri', yaitu ada hampir sama, taubih dan takri' itu hardikan. Untuk ahli kitab, dari sisi mana? Yaitu karena mereka menggabungkan diri mereka kepada rangkaian silk, yaitu rangkaian kepada rantai, yaitu apa? Orang yang tidak tahu sama sekali, ma'a ilmihim, padahal mereka sudah punya ilmu. Bagaimana? Makanya Allah mengatakan apa? Wahum yatlunal kitab, di dalam lafaz yang sebelumnya itu. Padahal mereka sudah membaca kitab suci. Bagaimana setelah mereka punya ilmu, kemudian mereka masih bergabung dengan orang-orang yang tidak punya ilmu sama sekali, tidak punya kitab suci. Nah, ini adalah kritikan yang besar. Apa gunanya belajar berpuluh-puluh tahun, tapi ujung akhirnya masih karakternya sama saja, ucapannya sama, akidahnya sama dengan orang-orang yang belum belajar kitab suci. Tentunya ini adalah sangat memalukan dan penyia-nyiaan waktu. Maka ini adalah kritikan besar terhadap ahli kitab, walaupun namanya ahli kitab. Tayyib. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' Shiratil Mustaqim, bahwasanya yang namanya ahli jahiliyah itu adalah ahli kitab dan orang-orang yang selain mereka yang tidak ikut ajaran Nabi sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, ya, sebelum datangnya Nabi. Ahlul kitab masuk dalam kategori jahiliyah karena mereka walaupun punya kitab, namun mereka mempraktekkan amalan-amalan ahli jahiliyah. Maka mereka tetap dihukumi sebagai ahli jahiliyah. Maka ini adalah kritikan yang sangat memalukan untuk orang yang terkena itu. Na'udzubillah. Kemudian pola balaghiyah lagi, yaitu sama, yaitu taqdimul ma'mul ala amilih pada kalimat yang lain. Kalimat yang mana? Fima kanu fihi yakhtalifun. Di dalam perkara yang dulu mereka perselisihkan. Karena apa? Asalnya adalah yaitu fima kanu yakhtalifuna fihi. Jadi fihi jar majrur didahulukan daripada amilnya. Amilnya adalah fi'il yakhtalifun. Kalau tadi amilnya adalah apa? Jar majrurnya itu amilnya fi'il madhi, qala, kadzalika qala. Kalau di sini fihi yakhtalifun, amilnya adalah fi'il mudhari. Tapi apa hikmahnya di sini? Hikmahnya tidak sama dengan hikmah yang tadi zahirnya. Bukan untuk pembatasan, namun apa? Muhafadzatan ala ru'usil ai, untuk menjaga keserasian ujung-ujung ayat. Karena ujung ayat, rangkaian ujung ayat ini adalah pakai apa? Wawu dengan nun, maka disamakan di situ. Jadi bukan untuk pembatasan, namun untuk menyesuaikan sajak dari ayat-ayat tersebut. Walaupun Quran bukan syair, namun apa? Sajak itu indah. Maka Allah di sini menyamakan polanya. Walaupun Allah tidak ikut dengan pola syair, makanya setelah itu Allah tidak mengikuti lagi pola itu.
Baik. Yang setelahnya ini masuk kepada pembahasan yang lain, masuk kepada ayat yang belum kita baca. Ilahuna wallahu a'lam.